ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita semua Bapak Ibu sekalian bisa berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti program berbagi dari Guru Hijrah. Salam dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat serta pengikut beliau sampai akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, ulun bersama Pak Rizky secara pribadi mohon maaf mengganggu sebentar aktivitas Bapak Ibu, dan ulun berikan apresiasi sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak Ibu untuk mengikuti program ini. Tentu tanpa Bapak Ibu hadir di sini, kemungkinan ulun dan Pak Rizky juga tidak bisa melaksanakan tugas dari Guru Hijrah. Jadi sekali lagi ulun berikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semuanya. Adapun tujuan kita dalam berkumpul di sini adalah kita memiliki tugas di Guru Hijrah, yaitu untuk memberikan aksi nyata. Jadi setiap modul kita memiliki tugas untuk memberikan aksi nyata. Dan kebetulan pada sesi kali ini adalah aksi nyata tentang budaya positif. Jadi materinya adalah tentang budaya positif. Kita diberikan tugas untuk membuat video seri berbagi. Kalau di petunjuk itu selama 2 jam. Cuma mungkin belum menyampaikan selama 2 jam dengan melihat frekuensi mengajar Bapak Ibu. Saya sudah melihat ada beberapa yang bisa 4 jam, ada yang bisa 2 jam. Jadi nggak bisa secara menyeluruh. Mungkin nanti kalau yang mungkin bisa di-recall. Terima kasih Pak Rizky. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih belum bosan mendengar suara kami. Ada masih sedikit lagi ya. Ya, jadi ulun berusaha menyimpulkan apa yang disampaikan Pak Rizky dari awal sampai akhir tadi. Ki Hajar Dewantara memiliki filosofi pendidikan bahwa pendidikan itu adalah sebuah proses menuntun manusia berdasarkan kodrat yang dia miliki, bakat kodrat yang dia miliki, agar mereka memperoleh keselamatan dan kebahagiaan sendiri. Jadi Bapak Ibu, muara dari pendidikan itu adalah agar anak itu selamat dan bahagia sendiri. Bagaimana anak itu supaya selamat dan bagaimana anak itu bahagia? Salah satunya adalah kita berlakukan mereka seperti layaknya kita seorang petani. Jadi anak itu kita ibaratkan tanaman padi. Tugas guru adalah menyemai bagaimana bibit tadi bisa tumbuh dan kembang padi tadi dengan sentuhan kita. Kalaupun tanah yang jadikan media itu kurang baik, gersang, tapi kalau kita dengan sentuhan seperti Pak Andika, tanaman Pak Andika dengan tanaman ulun beda. Di kampung yang bisa lihat sendiri, kebun Pak Andika itu bersih, subur, tumbuh. Karena setiap hari pulang sekolah itu mulai lewat Pak Andika sudah di situ nyiram tanaman. Pak Andika, lalu baru pulang Andika sudah di situ nyiram tanaman. Saking dengan hati beliau menyiram tanaman tadi, sehingga tumbuh subur. Walaupun di lahannya gersang, lahan Pak Andika itu berbatu, gersang. Nah, di lahan ulun nggak pernah ulun herani ada hama mencok, membiarkan saja. ada hama yang mengganggu, sifat-sifat yang tidak baik itu dibiarkan saja. Nah, jadi diibaratkan sama Ki Hajar Dewantara itu mendidik sebetulnya. Makanya kita disuruh
di dalam pendidikan itu adalah pendidikan yang berpusat pada siswa. Ada kata yang lebih ekstrim, yaitu menghamba pada murid. Jadi menghadap pada murid. Nah, kaitannya dengan motivasi, hukuman, kemudian konsekuensi tadi, ada ilustrasi yang menarik tadi. Jadi begini Bapak Ibu, kalau aturan lalu lintas itu kan kita wajib menggunakan helm dalam berkendara, itu aturan. Kira-kira anak-anak kita ini, kira-kira kalau nggak ada polisi masih mau dia pakai helm? Ada nggak mau dia lepas Bapak Ibu? Dia nggak keren, nggak kelihatan rambutnya. Ya. Kenapa? Karena anak itu mau melakukan karena ada polisi. Itu baru anak itu dia hanya sekedar patuh kepada peraturan. Tapi kalau sudah keyakinan, kalau anak sudah sampai kepada bahwa helm itu mampu menjaga keselamatan dirinya, tidak ada polisi tidak ada pengawal, dia tetap pakai helm. Ada aturan, tidak ada aturan, kalau sudah menjadi sebuah keyakinan di kelas bawah itu membuat dirinya makin baik, dia akan mau melakukan. Jadi tidak menunggu ada guru baru melakukan. Itu ada kaitan dengan motivasi tadi. Ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Kalau intrinsik itu sudah dari dalam diri, dia sadar. Kalau ekstrinsik karena orang lain, karena kita dia mau. Tak semua wajar anak itu mau. Padahal kan tugas kita itu bukan menuntut. Anak itu tidak kita tuntut, tapi kita tuntun. Nah, cara tuntun adalah dari hati dia. Bagaimana menimbulkan motivasi itu tumbuh dari keyakinan dia, nilai-nilai kebajikan. Istilahnya kalau di dalam guru penggerak itu ada nilai-nilai kebajikan, yang itu diterima oleh semua secara universal. Agama apapun menerima nilai itu, terutama yang ada di profil pelajar Pancasila. Ya, mungkin itu kesimpulan dari yang disampaikan oleh Pak Rizky tadi. Nah, Ulun akan melanjutkan sedikit ya Bapak Ibu. Ada kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, penguasaan dan kebebasan. Setiap orang pasti menginginkan itu semua. Siapa yang tidak ingin dia bisa bertahan hidup? Siapa yang tidak ingin kasih sayang? Siapa yang tidak ingin kesenangan dan lain sebagainya? Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Ternyata anak-anak kita juga kadang Bapak ingin juga disayangi oleh kita. Kadang dia cari perhatian. Nah, jadi dia butuh rasa kesenangan. Ada juga, kita butuh juga kebebasan. Ya, selama ini lu juga kadang sadar, selama ini lu terus yang rocos di kelas itu, nggak pernah lu kasih mereka untuk mengeksplor kemampuan dia untuk menyampaikan kepada teman. Ya, seolah ulun ini beranggapan kalau temannya pasti tidak selesai materinya, pasti nggak nyampe juga, pasti dia nggak bisa nyampe, pasti disampaikan salah. Itu dulu. Sekarang mulai berubah. Ternyata yang mereka perlukan itu tidak harus, setiap anak itu tidak harus ditervisikan, tapi dia punya keinginan yang lain. Anak juga perlu difasilitasi untuk mampu berbicara. Dan kita kan sudah tahu bakat anak tadi masing-masing itu berbeda. Kenapa kita tidak kumpulkan bakat mereka itu? Kenapa harus ditervisikan semua satu kelas? Kan nggak mungkin. Nah, kita harus memahami juga sisi-sisi yang lainnya. Makanya kebutuhan apa yang dia inginkan. Nah, ini ada contohnya. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus senang, tidak ada suara. Padahal kan suka dan senang bersenandung. Mungkin ada Bapak Ibu di antara kita, mungkin saya sendiri. Dulu saya paling tidak suka kalau belajar itu suasana kelas itu ribut.
paling tidak suka. Saya lebih suka kalau anak itu tenang, diajarin antemu gitu. Tapi sekarang mulai saya berubah sudah. Mereka juga ternyata punya hobi masing-masing. Nanti dia lagi bernyanyi-nyanyi, kita marahin. Ternyata bawa efek sekali. Kamu itu diajarin dari ribut aja. Ya itu anak juga perlu kesenangan. Anak perlu kesenangan. Asal kita terampil. Kemudian ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Hal yang sangat sederhana. Dia ingin ya pakai rambut beda, pengen ditegur sama gurunya. Tapi kita nggak tahu. Atau bahkan, wah kamu tuh jepit rambut kok kayak gitu. Ya, tapi ini jenjangnya kalau SMA nggak ya, ini SD, SMP. Aku bosen masa belajar cuma gitu aja, dengerin ibu aja dari awal sampai akhir. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-teman di depan kelas. Kalau ada kerjaan, coba jangan contoh kayak gini sih. Ini julek ini punya sih. Nah, jadi ini bertentangan dengan konsep kebutuhan dasar tadi. Nah, ini kebebasan tadi. Yang bersenang itu sambil bernyanyi kan boleh. Sudah. Nah, itu pada dasarnya tadi kebutuhan yang diinginkan oleh anak itu bertahan hidup jelas. Untuk bisa bertahan hidup bagaimana? Yang perlu dia persiapkan, tentu yang dihadapi itu lebih besar. Untuk anak bisa bahagia, untuk anak bisa selamat dan bahagia, berarti dia harus mempersiapkan bekal untuk masa depannya. Untuk menyiapkan bekal masa depannya itulah tadi dimulai dari di sekolah ini. Nah, ini Bapak Ibu sedikit tentang posisi kontrol. Nah, kita harusnya di posisi yang mana? Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, kita sebagai penghukum. Yang kedua, kita sebagai pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, kita sebagai teman. Yang keempat, kita sebagai pemantau. Dan yang kelima, kita sebagai manajer. Nah, bagaimana kita menempatkan diri dari beberapa kontrol di bawah ini? Ini bisa lihat indikatornya di bawah ini. Ya. Kita lihat kalau menghukum, apa yang diperbuat guru? Menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Ini berarti kita masuk dalam kontrol menghukum. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Apa yang diperbuat guru? Berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa dengan kamu, terus terang ibu kecewa. Nah, itu berarti membuat orang merasa bersalah. Nah, berikutnya adalah kontrol sebagai teman. Membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian pemantau itu adalah menghitung dan mengukur. Ini aturannya. Nah, ini hukumannya. Nah, untuk manajer itu lebih ke dialog. Lebih ke dialog. Nah, jadi ada beberapa di mana kita harus berada pada posisi kontrol. Ini tadi ya contoh Bapak Ibu. Saya kecewa dengan kamu, berarti posisinya membuat orang merasa kamu tidak pernah melakukan agresi. Nah, segitiga restitusi terakhir. Segitiga restitusi ini adalah
salah satu cara yang sudah disampaikan Pak Rizky tadi, bagaimana kita kalau ada siswa yang membuat suatu kesalahan, tindakan apa yang harus kita lakukan, yaitu dengan melakukan kegiatan segitiga restitusi. Ini yang disarankan. Ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Tidak ada pilihan 1, 2, 3. Bagaimana contoh menstabilkan identitas? Jadi kita yakinkan ketika anak itu melakukan suatu kesalahan, kita yakinkan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi yang pernah melakukan kesalahan itu bukan kamu sendiri. Itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan. Itu contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Adakah cara yang lebih baik? Kita ada dialog. Nah, kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah disepakati? Kita ingatkan kembali. Ini adalah cara kita membuat segitiga restitusi. Salah satu contoh apa yang sudah saya lakukan, walaupun hanya sedikit, karena ini tugas ya, ini contoh melakukan segitiga restitusi. Kasusnya Bapak Ibu, ini kemarin sama Bu Mena ya, sama Adis kalau nggak salah ya. Ya, ketika bel istirahat di sekolah berbunyi, ya di masjid pemandangan azan ada seorang siswa tidak ikut melaksanakan sholat zuhur di masjid. Ia memilih untuk bersembunyi di samping ruang kelas sampai suatu ketika dipergoki oleh pengawas harian. Kemudian saya adakan kegiatan segitiga restitusi. Itu baik ya, niat itu baik. Jadi yang baik ini harusnya ya salat berjamaah. Kira-kira menurut kamu apa yang kamu bisa lakukan ke depannya supaya
Kalau Indonesia sudah hampir melewati dengan baik, mengerjakan dengan baik, Saya bunyi sekolah, azan, apa yang harus kamu lakukan? Tapi selanjutnya, apa yang harus kamu lakukan tadi ketika kamu mendengar prayer, kemudian ada seperti ini, apa yang harus kamu lakukan? Sholat. Bisa ya? Bisa untuk dilakukan ya? Terima kasih. Masih diberikan kesempatan hari ini untuk bisa kamu lakukan selanjutnya. Bapak bisa mendoakan dan bisa Ya, karena kemarin berbarengan dengan OSN, jadi suaranya terganti di sebelah OSN, di sebelahnya. Oke, tidak ada tempat yang khusus. Namanya yang di pengawas suaranya. Ya, jadi itu Bapak Ibu pemahaman dulu tentang segitiga restitusi tadi. Jadi stabilkan emosi anak dulu, kemudian kita validasi ini baik sudah. Terus apa yang jadi keyakinan dia supaya masuk bahwa itu memang salah, seharusnya memang saya nggak harus seperti itu. Beda halnya ketika saya kasih hukuman anak itu, tapi kalau kita ajak dialog mungkin lebih bertahan lama ya, yang memorinya yang tadi harus melakukan seperti apa. Dan memang bagusnya ketika anak melakukan kesalahan kita ada ruang tersendiri untuk berdialog. Karena kalau kita tegur di depan teman-teman dia akan malu, apalagi kita di depan kita ungkap kesalahannya semuanya kan dia merasa malu depan temannya. Kita tarik, kita ambil, kita ajak dialog. Jadi intinya restitusi itu adalah mengajak anak dialog untuk menyadari kesalahannya terhadap keyakinan nilai-nilai universal tadi, nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sudah mau mendengarkan saya Pak Rizky selama 1 jam ini ya. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kesehatan, panjang umur, murah rezeki sudah membantu kami hari ini. Di sesi akhir mungkin ada beberapa hal barangkali yang perlu kita sama-sama sharing. Belum hanya menyampaikan apa yang kami perlu saja Bapak Ibu. Jadi bisa terjadi suatu hal yang kontradiksi di antara kita, itu hal yang wajar ya, karena ini ada sebuah teori itu bersifat tidak baku. Ketika orang menemukan teori baru bisa gugur teori ini. Karena itu Bapak Ibu kami persilahkan, kita langsung buka aja Pak Rizky ya, sesi untuk saling pendapat. Silakan Bapak Ibu. Dari Mas Diana, Mumana, Pak Andika, Pak Nurholis, Pak Ayat, Bu Sri, Bu Dari, Bu Roro, Bu Rumi, Bu Titi, Pak Rizal dengan kamera aja. Silakan Bapak Ibu, kita sama-sama belajar. Ini baru bagian kecil dari program Guru Penggerak selama 9 bulan Bapak Ibu. Baru bagian kecil, ya masih banyak lagi, panjang perjalanan lagi. Kalau dihitung-hitung ngapain capek-capek, tapi sudah bergantung cembur ya sudah lah. Kita jalani aja, kita nikmati Pak ya, kita nikmati. Sebenarnya kalau melihat frekuensi waktu yang diperlukan, kita dituntut mengajar, kita dituntut menuntut ilmu lagi di Guru Penggerak, ada tugas sekolah, ada tugas Guru Penggerak. Tapi ya itulah, dengan kolaborasi saya dengan Bapak Ibu dan luar biasa Mas Diana ini menggerakkannya juga. Saya nggak berpikir tadi Bu bahwa dia spontanitas, kenapa nggak belum berpikirnya kan mencari jam yang kosong saja. Jadi makanya lu pilihin, makanya biar kada undang ya, kada undang. Karena kalau Pak Andika sudah lama belum lihat jam yang kosong hari Kamis.
Nah, itu alasannya kenapa ulun nggak pendampingan tadi. Tapi bagus pendampingan itu. Ternyata yang ulun maksudkan jadwal kosong hari ini pas ada itu pendataan tadi. Beliau luar biasa. Kebetulan pun 1 jam di jam 5 kemarin gitu, itu materinya udah habis. Kita persiapan buat pulang, jadi makanya tadi latihan soal. Karena itu ini bisa latihan soal aja, saya mau soal. Nadanya ini mungkin nggak bisa juga. Nadanya harus masuk. Tapi luar biasa beliau mensupport ini. Menelpon langsung. Menelpon dulu langsung udah. Ini luar biasa teman saya bisa bilang. Iya, lu nggak bilang impian karena itu tadi. Iya. Itu, mohon maaf bilang sama Pak Agus juga begitu. Ya, Pak Agus kenapa nggak lu udah lu tanya mulai kemarin Pak Ben kamu saja udah gimana ya? Ya sudah saya bilang itu Iya, dulu sudah minta Bapak Ibu, kami hanya bisa berikan pada doa. Amin. Nah, ini yang bakal kita lihat Pak Aris ya. Kita ya. Memori kita di sini. Nah, ulun juga teringat dengan kasus ini Bu. Cuman ulun ingin konfirmasi sama Bu Titi ini lama. Baru ingat sekarang. Nah, mau ingat. Ada satu kasus siapa itu sekarang IPA 2 Bu pas 12. Ada pindahan dari Sungai Loban. Perempuan. Ulun heran, itu kemampuannya bagus, ya. Kenapa kok pindah gitu loh? Mereka ada sesuatu. Harus konfirmasi kita. Cuman ini kan untuk dilakukan aja pula keluar ya kan sebagai seorang guru. Gitu. Ada sering gitu. Benar enggaknya saya nggak tahu. Karena dia memerankan suatu perlakuan yang kurang baik, dibentak oleh seseorang guru pengajar sehingga dia sempat stres selama 1 minggu. Nah, sehingga dia menginginkan untuk pindah ke sini. Aku nggak tahu itu kebenarannya, mungkin yang tahu. Kita anak ulun. Sungai Dua Laut. Sungai Dua Laut. Sekarang kan sudah kelas 11 satu bulan di atas ini. Iya. Anaknya mampu. Setelah saya ajak dialog dia pun nggak mau ngaku. Memang sih waktu itu kasus dia ada permasalahan gitu Pak, kemudian dia dipanggil ya di dalam ruangan guru, betul kumpul di situ juga ada Wakasat. Tapi memang sih ada salah satu guru yang mengeluarkan kata-kata yang sangatnya gimana ya, harga dirinya mungkin rasa gimana gitu ya Pak ya, dia kan sebagai siswa. Lagi pula kan dia sudah usia kayak gitu kan punya rasa malu juga ada gitu loh. Tapi dia memang tidak menjawab juga, cuma dipendam. Memang betul itu ada. Ada salah satu guru. Saya senior ya, senior juga dia. Memang guru itu terkadang emosinya bisa meledak. Betul. Dia bisa meledak tapi tiba-tiba bisa berubah gitu loh Pak guru itu. Cuma hitungan detik aja. Jadi kita juga sekarang bingung juga sih dia ini memang betul-betul marah atau gimana gitu loh Pak. Tapi kan mungkin kalau sama rekan-rekan kerja mungkin memahami ya karakter seperti itu. Tapi kalau untuk anak didik kan mungkin di saat dia dipanggil di ruang guru terkadang siswa sudah merasa takut dulu kan, shock dulu kan. Apalagi kalau dia mengeluarkan kata-kata yang membuat dirinya agak direndahkan kan makin tambah kan membekas di dalam dia. Nah, ada memang itu mungkin yang dimaksud di sini tadi ya, dampak ke anak itu walaupun mungkin kita menganggapnya itu nggak apa-apa gitu, tapi secara psikis kalau sampai seminggu dia stres, orang tuanya ceritakan sempat stres
berarti kan ada beban psikologis yang tinggi di Betul, dalam betul. dirinya karena ya Tapi kita salah kata- dalam ya agak lumayan juga sih kata-katanya. Jangankan sebagai anak didik ya, kita sebagai rekan kerja aja posisinya gitu. Kita kan sebenarnya udah sama-sama Iya. memahami kan karakter teman. Tapi makanya lu heran kan kemarin anaknya pintar gitu ya, kenapa pindah gitu. Nah, padahal dekat di sana daripada di situ siapa gitu. Nah itu berarti Bapak itu salah satu kasus yang mungkin bisa jadikan pelajaran bagi kita bersama bahwa mendidik itu adalah berpusat kepada siswa. Harus tahu dengan ya mungkin ini hanya sekedar mungkin Bu, silakan. Kita pernah menemukan anak yang memang dia merasa sama seperti yang kasus yang anak yang baru kita bicarakan tadi, pernah menemukan itu, dan dia mungkin tidak enak dengan guru yang bersangkutan. Kemudian dari sana, maka misalnya ada kasus seperti itu lagi, tentu kita yang para guru ini harus melakukan bagaimana caranya supaya anak ini tidak salah paham dengan guru yang memarahi tadi. Nah, kemudian dari sana harus ada di antara kita semua guru itu yang paling tidak alangkah baiknya, apakah itu misalnya yang terdekat wali kelas ataupun misalnya pembimbingnya ataupun siapapun yang memang dekat, apakah guru agama atau apa, itu anaknya harus kita bawa ke suatu tempat, maka dari sana mungkin kita bisa melakukan yang seperti itu tadi, yang tuntun. Dan satu hal, kita tidak mungkin melakukan ini loh rekan kita salah, mungkin karena kita harus memberikan jangan, apalagi ini itu dan sebagainya harus kita berikan seperti itu. Dan satu hal, apa yang dilakukan oleh guru misalnya yang mungkin agak keras atau apa, kita harus berikan pemahaman kepada anak. Nah, beliau begini. Bahkan dari sana, kebaikan guru itu harus kita angkat. Nah, kalau kami seperti itu. Kalau dari dekat. Contohnya kemarin ada yang bilang pada saat Pak Matematika, tapi ya, Pak Andika bukan. Dan di sana harus kita tumbuhkan, kita harus simpati kepada dia. Capek bu, lapar bu, nanti tutup. Kami harus mengerjakan ini. Akhirnya kita berikan pemahaman di sana, jangan apa-apa. Kemudian kita sampaikan bagaimana sosok guru yang bersangkutan. Kita harus sampaikan seperti itu. Dan alhamdulillah mereka lagi. iya ya betul apa yang dikatakan Bu Maina itu salah satu mungkin Apakah ini termasuk di dalam yang seperti ini yang dilakukan oleh Ki Haji Dewantara? kalau itu kan solusi yang kita lakukan ya. Solusi. Kalau dari Ki Haji Dewantara itu tadi, jadi kita memang harus pokoknya menghamba pada dia. Misalnya dia salah, jangan langsung apalagi yang fisik gitu. kita yang melayani dia ya. Iya, kita kan sebagai pelayan. Kalau berarti aja, maka kita diibaratkan petani tadi. Kita rawat dia supaya tumbuh kembang baraknya. Jadi itu kalau konsep pendidikan dulu kan seperti itu. Jadi, tapi ini tantangan kita semua. Terus berpikir begini Bu ya, gini, kadang begini. Kebetulan kita sudah duluan sukses nih, ya kita sudah jadi guru, penghasilan kita tetap, tiap bulan kita dapat gaji. Lah anak ini dia baru mencari jati diri dia. Kita sudah makan garam banyak, harusnya kita bisa menuntun dia, ya kan itu yang kita harapkan. Nah, ada satu kasus misalkan anak itu di rumah itu disuguhi dengan berbagai permasalahan keluarga, seperti yang ada kemarin, orang tuanya sakit, mungkin stroke, dia harus merawat, ya kan, dia harus merawat istri, dia sibuk ke sekolahan, tiba-tiba dia terlambat. Kita tidak pernah menanya kenapa kamu terlambat. Mungkin dia begadang karena merawat orang tuanya sakit. Kenapa kamu di dalam kelas tidur aja kerjaanmu? Kita tidak tahu. Dia punya masalah di rumah, di sekolah dia ditekan lagi seperti itu. Jadi dia mau kemana gitu? Ya, jadi alangkah bagusnya dengan cara representasi kita tanya kenapa seperti itu. Jadi ketika anak melakukan kesalahan kecil seperti itu, saya juga pernah bolos Bu. Saya juga pernah lompat pagar dulu.
Tapi itu kan kesalahan-kesalahan kecil gitu ya, yang kita bisa maafkan. Tapi tetap sih kita harus bimbing, kita harus betul-betul tidak boleh. Tapi jangan buat kita marah, naik kita apalagi gitu ya. Apalagi kita tendang itu zaman dulu pertama. Minhaj itu sudah satu kali tendangan turun baru sadar sekarang. Minhaj itu Pak Amrullah itu yang pertama yang ngajarin tendang. Pak Said juga begitu. Ini mau bekas siapa ya? Ya. Lalu nanti kalau ketemu anaknya mau minta maaf. Iya. Enggak, artinya itulah konsep pembelajaran menjaga dewasa yang baru belum tahu setelah beberapa ini menjadi begitu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau kita bicarakan? Iya, silakan Pak Nika. Alhamdulillah kita dapat kesempatan itu kegiatan luar biasa, banyak hal baru yang kita dapatkan. Meskipun kita tidak ada kesempatan ikut dua penggerak, tapi paling tidak kita dapat ilmunya gitu ya. Ada dua hal barangkali yang ingin kami tanyakan. Yang pertama, tadi kalau diilustrasikan kaitannya dengan helm, gitu, ketika sampai pada tahap keyakinan, maka ada ataupun tidak ada, kita akan lakukan ketika kita sudah yakin bahwa itu adalah untuk kita sebenarnya. Nah, tentu sampai pada tahap keyakinan kan tidak kemudian apa tiba-tiba ya sampai ke tahap itu. Nah, betul. Tidak semua dari kita bisa sampai tahap itu. Siswa juga demikian. Barangkali langkah apa atau upaya apa yang kita bisa lakukan untuk siswa sehingga nanti bisa sampai pada tahapnya. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan tadi istilahnya bukan hukuman tapi konsekuensi. Ya. Tentu untuk konsekuensi yang kita buat di kelas, karena ini adalah bagian dari sekolah, tentu tidak boleh bertentangan dengan yang dibuat oleh sekolah. Kemudian pernah suatu ketika ada dengan celetukan kita dari anak, mungkin kaitannya dengan sepatu atau mungkin yang lainnya gitu, pakai sandal, kemudian kita ingatkan gitu kan, gurunya Bang, kemudian muncul seperti itu. Nah, apakah kemudian nanti dalam ada Ki Hajar menyampaikan bahwa keteladanan itu bagian dari pembinaan terhadap siswa? Barangkali itu yang belum. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pertanyaan yang sangat. Mohon maaf sudah membuat Pak Rizal tertidur. Patut diapresiasi juga Pak Rizal, luar biasa membantu kita. Pokoknya akan saya ingat Pak Rizal sampai. Ya, jadi luar biasa pertanyaan Pak Andika itu. Makanya saya terdiam. Rupanya beliau memang betul-betul menyerap materi hari ini. Ya, bahkan sudah sampai ini apa? Sampai tingkat keyakinan itu betul-betul mendalami beliau. Ya, jadi ya luar biasa. Pantas saja Pak Andika jadi idola orang banyak. Jadi gini Pak Andika, saya terkesan mudah-mudahan almarhum di sana mendapatkan balasan segala amal ibadah Allah Subhanahu wa taala. Ulun terkenal guru BP. Mungkin Pak Andika masih sempat enggak ya? Pak Nurdin Ismail. Ulun sempat mau berhenti sekolah waktu itu. Sempat berhenti sekolah itu. Karena enggak ada duit. Yang pasti zaman dulu itu dengan susah dulu. Ya. Saya harus berjualan sayur pagatan dulu, membantu orang tua, naik sepeda ontel SMA itu. Mungkin kalau kamu masnya yang jual sayur itu yang beliau masak itu dia belum bisa, bukan segala macam itu belum bisa. Jual sayur. Nah betul sekali kenapa saya kenal sama ibunya Bunda, karena saya agent sayur. Ya, kerjaan saya itu jualan sayur membantu orang tua, kemudian membantu menggembala sapi sama Pak Andika mencari kayu bakar. Suatu ketika
pagi itu, ini cerita sedikit. Suatu ketika pagi itu saya harus mengeluarkan sapi ke hutan, dan tak tahu kenapa waktu itu ada makhluk yang tidak disukai sama sapi sehingga sapi keluar. Lalu saya kejar, baru ketemu setelah jauh. Saya ikat di situ. Saya sudah nangis, saya bakal terlambat ke sekolah ini. Ya. Sampailah saya di sekolah, harus pulang karena lambat digawean nih, mandor nih, ada apa? Ya, tapi gimana? Terima saja lah, memang buktinya saya terlambat. Tapi beliau tidak pernah menanyakan tentang saya. Ada satu guru BB datang, dan saya ingin berhenti waktu itu, ingin berhenti sekolah karena kemampuan ekonomi orang tua, kemudian kondisi harus bantu orang tua itu yang belum tidak sampai. Sebelum 10 kan harus bangun membantu orang tuanya di pasaran di sini. Lah malam itu mengikat sayur itu sampai jam 11 itu, mengikat kecil-kecil itu bu, diikat itu. Sore boro-boro ikut ekstra, membantu mereka siram, ikut ekstra bu. Mendingan berhenti saja, saya kenapa? Dibalikkanlah motivasi itu. Apa kamu mau ikut seperti bapak menjadi petani? Ayo ikut sama bapak. Kita buat minuman yang bersoda itu namanya. Tugasmu membersihkan botol, kasih upah. Mungkin melawak waktu itu. Kalau ambil upah itu bu, akhirnya bisa membantu SPP lah, lumayan kan ya. Nanti buatkan sumur bapak. Buatkan sumur sama teman-teman. Guru yang lain juga mau, aku juga mau buatkan sumur. Nah, sering, jadi konsentrasinya sering ke rumah ulun. Eva sayangnya, alhamdulillah Pak, sudah intens. Tak terasa ulun sudah kelas 3 akhirnya dengan dukungan beliau, karena dia bisa menyelesaikan SMA. Karena dibandingkan motivasi. Jadi yang perlu kita bandingkan adalah motivasi internal. Dengan cara kita mengajak berdialog, mungkin dengan pertanyaan pemantik supaya mengubah mindset anak menjadi timbul keyakinan dari Pak Andika. Itu barangkali seperti itu kasus yang sudah ulun alami. Dan alhamdulillah ulun ditakdirkan jadi guru dan bertemu dengan bapak ibu semuanya. Makanya patut dalam istilah kajian ini sesuatu yang kayaknya dulu di belakang rumah sapi. Kalau beliau nggak marah bu. Kalau beliau yang di dalam kelas, pagi ini, beliau kan sudah tahu ya, tahu sudah kondisi di rumah lu sampai. Kadang Pak jadi kalau lu terlambat tuh dikocek sampai spa, beliau turun, naik terus, kamu terlambat pulang aja. Makanya sama ulun beliau tuh kayak gimana ya, mungkin anak sendiri sampai sekarang. Karena waktu jadi dulu begitu. Kan korban lah anak-anak apa bagi bapak ini. Jadi memang tahu persis kondisi ini, situasi saat itu. Mungkin ini yang belum kita tersentuh, kita hanya bisa melihat dia di sekolah saat itu, tapi di rumah kita tidak tahu siswa kita seperti apa. Itu Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih dia sudah mengikuti acara ini sampai selesai. Lalu sama Pak Rizky, mohon maaf sudah mengganggu aktivitas Bapak Ibu. Sekali lagi mohon maaf, terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.